Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu toksikologi dan sejarah perkembangannya. Dosen pengampu yaitu Ibu APT Mira Febrina, Master of Science in Economy. Baiklah, di video kali ini pematerinya adalah Adelia Wardana, Asindi Yunita, Dinda Rizky Maharani, dan saya sendiri Murni Santika, Nadia Islamia, Salwa Atika, Tri Hadira, dan Wirdarani Mukil. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai toksikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toksikologi secara sederhana dan ringkas. Toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologis lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubung dengan terpencarnya atau terekspor makhluk tadi. Kata racun toksik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata tox, di mana dalam bahasa Yunani berarti patah, di mana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan, yang pada anak panahnya terdapat racun. Toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpancar serta efek yang ditimbulkannya. Efek toksik atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem biologis tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubung dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan. Percobaan biasanya dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama akut, subakut, subkronik, dan kronik. Untuk manusia, pemaparan akut biasanya terjadi karena suatu kecelakaan atau disengaja, dan pemaparan kronik dialami oleh para pekerja terutama di lingkungan industri-industri kimia. Interaksi bahan kimia dapat terjadi melalui sejumlah mekanisme dan efek dari 2 atau lebih bahan kimia yang diberikan secara bersamaan akan menghasilkan suatu respon yang mungkin bersifat aditif, sinergis, potensiasi, dan antagonistik. Karakteristik pemaparan membentuk spektrum efek secara bersamaan, membentuk hubungan korelasi yang dikenal dengan hubungan dosis respon. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang ditimbulkan. Sehingga, apabila menggunakan istilah toksik atau toksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Sedangkan toksisitas merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada suatu organisme. Toksisitas merupakan istilah relatif yang biasa dipergunakan dalam membandingkan suatu zat kimia dengan lainnya, atau biasa untuk mengatakan bahwa satu zat kimia lebih toksik daripada zat kimia lain. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian ilmu toksikologi. Toksikologi atau keracunan. Ilmu mengenai racun termasuk mendeteksi, mengisolasi, memisahkan dan menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif cara kerja racun dalam tubuh dan bahan yang digunakan untuk menetralkan. Baiklah, selanjutnya yaitu obat dan racun. Terpisah melalui dosis dan cara pemberian. Obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, lalu menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, dan juga dapat mempercantik badan. Selanjutnya racun. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, atau inhalasi, suntikan, dan absorpsi melalui kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangannya. Pada awalnya, manusia zaman dahulu sangat sadar akan efek toksik sejumlah bahan seperti racun ular, racun tumbuhan, racun akonit, serta bahan mineral seperti arsen, timbal, dan antimon.
Beberapa di antaranya sebenarnya sengaja dimanfaatkan untuk membunuh atau bunuh diri. Pembunuhan dengan bahan beracun umumnya terjadi di Eropa selama berabad-abad. Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran. Beliau juga merupakan bapak toksikologi. Beliau sudah menuliskan buku, yang mana buku itu berisi tentang racun bisa ular. Di buku itu juga kita akan belajar, ternyata masyarakat Mesir kuno sudah mengetahui bagaimana cara menghambat suatu racun, yaitu dengan cara menghambat lajunya penyerapan pada saluran pencernaan. Nah, selain Hippocrates, ternyata masih ada tokoh ilmuwan lainnya, yaitu Pendesius Dicordies. Beliau merupakan tokoh ilmuwan yang dikenal sebagai bapak materia medikal. Beliau merupakan dokter tentara yang juga menuliskan buku. Namun isi bukunya yaitu tentang pengelompokan racun berdasarkan tanaman, hewan, dan mineral. Untuk mencegah keracunan, orang senantiasa berusaha untuk mencari cara bagaimana cara mencegah keracunan tersebut. Namun upaya yang paling efektif dilakukan oleh Maimonides. Pada tahun 1198, beliau menerbitkan buku yang berjudul Obat dan Antinodumnya. Sumbangan yang lebih penting bagi kemajuan ilmu toksikologi yaitu pada abad ke-16 dan sesudahnya. Nah, ilmuwan lain yang berperan dalam toksikologi yaitu Paracelsus. Beliaulah yang menjadi dasar dari penetapan konsep toksikologi. Beliau juga yang mengatakan tidak ada zat yang benar-benar racun, namun dosislah yang menyebabkan zat itu menjadi racun atau obat. Nah, pernyataan ini juga yang menjadi konsep dasar dari hubungan dosis respon dan indeks terapeutik yang dikembangkan di kemudian hari. Matthew Joseph Bonaventura Orfila dikenal sebagai bapak toksikologi modern. Ia berasal dari Spanyol di Pulau Minorca yang hidup pada tahun 1787 hingga 1853. Ia mempelajari kimia, matematika, dan ilmu kedokteran. Orfila menulis suatu tulisan penting pada tahun 1814 hingga 1815 yang menggambarkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimiawi dan biologis tentang racun. Orfila adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi yang berkaitan dengan adanya zat kimia di dalam tubuh. Orfila juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan. Dikenalnya pendekatan ini menumbuhkan suatu bidang khusus dalam toksikologi modern, yaitu toksikologi forensik. B. Perkembangan mutakhir. Dalam menghadapi perkembangan penduduk, masyarakat modern menuntut perbaikan kondisi kesehatan dalam kehidupan, diantaranya gizi, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Untuk memenuhi tujuan ini, berbagai jenis bahan kimia harus diproduksi dan digunakan, banyak diantaranya dalam jumlah besar. Dengan berbagai cara, bahan kimia ini bersentuhan dengan berbagai segmen penduduk, proses pembuatan, penanganan, serta penggunaan. Contohnya pelukis dan pemakai pestisida, bahkan yang mengonsumsinya. Untuk menggambarkan efek ganas, beberapa contoh keracunan masih akut dan keracunan jangka panjang dicantumkan dalam appendix. Dalam kasus ini, banyak penyelidikan toksikologi yang canggih dilakukan untuk memastikan etiologinya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Oleh karena banyaknya orang yang terpapar bahan kimia ini, maka kita harus mencari upaya pengendalian sebelum terjadi kerusakan yang hebat. Oleh karena itu, bila mungkin ahli toksikologi harus mencoba mengidentifikasikan berbagai indikator pajanan dan tanda efeknya terhadap kesehatan dini dan reversibel. Dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan ilmiah sebagai dasar bagi profesi kesehatan, para ahli toksikologi akan selalu terlibat dalam penentuan batas pajanan yang aman atau penilaian risiko. Nah, batas pajanan yang aman itu mencakup asupan atau indeks harian yang diperbolehkan oleh WHO dan nilai ambang batasnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi keracunan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada menurut cara terjadinya keracunan. Yang pertama yaitu meracuni diri sendiri, yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti usaha untuk bunuh diri. Lalu yang kedua yaitu ketidaksengajaan, dan yang ketiga itu adalah akibat dari pembunuhan. Lalu klasifikasi keracunan yang kedua itu menurut mula terjadinya keracunan. Yang pertama itu ada keracunan akut, di mana yaitu keracunan akut ini adalah efek merugikan dari suatu zat yang dihasilkan dalam periode waktu yang singkat, biasanya itu kurang dari 24 jam. Jadi, efek yang ditimbulkan dari keracunan itu tersebut dapat terlihat dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua itu adalah keracunan kronis. Nah, keracunan kronis itu sendiri adalah paparan racun yang terjadi secara berulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, di mana gejalanya itu atau efeknya itu tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat terlihat setelah jangka waktu yang panjang. Lalu yang klasifikasi yang ketiga itu adalah menurut organ terkena keracunan. Itu ada neurotoksik, kardiotoksik, nefrotoksik, dan hepatotoksik. Lalu yang keempat itu adalah menurut jenis golongan kimia, seperti golongan fenol, golongan alkohol, dan golongan logam berat.
Selanjutnya yaitu jenis zat yang berpotensi sebagai racun itu berasal dari beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada berasal dari rumah tangga, yang contohnya itu adalah disinfektan dan insektisida. Lalu yang kedua itu adalah berasal dari pertanian, yang contohnya adalah pestisida. Yang ketiga ada berasal dari medis, contohnya yaitu narkotika, obat keras, dan obat-obat lainnya. Yang keempat itu ada berasal dari industri, contohnya logam berat, asam dan basa kuat. Lalu yang kelima itu ada berasal dari alam bebas, yang contohnya itu seperti ganja, jamur, dan binatang berbisa. Lalu selanjutnya itu adalah dasar terjadinya keracunan. Yang pertama itu dasarnya terjadi karena kelainan genetik, seperti primakuin dan INH. Lalu selanjutnya ada defisiensi enzim, yaitu pada neonatus prematur seperti kloramfenikol. Lalu yang terakhir itu adalah berasal dari interaksi obat. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada awal seseorang keracunan yaitu pertama kesadaran. Hal yang pertama kali diperhatikan saat seseorang mungkin keracunan yaitu kesadaran yang mulai turun atau bahkan hilang hingga berujung kematian. Yang kedua ada respirasi, di mana kita dapat memperhatikan pernafasan si korban. Untuk yang ketiga, ada tekanan darah korban. Umumnya, korban yang mengalami keracunan seperti keracunan gas akan mengakibatkan oksigen di dalam tubuh berkurang atau semakin menipis, sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah semakin melemah yang berimbas kepada gejala hipoksia hingga kematian. Selanjutnya, ada kejang-kejang, di mana otak korban yang berfungsi sebagai pengatur utama jaringan malah terganggu. Oleh karena itu, terjadi gerakan-gerakan anggota tubuh yang tidak terkontrol saat keracunan. Untuk yang selanjutnya, hal yang harus diperhatikan pada korban yaitu pupil mata, apakah masih dapat merespon gerakan atau cahaya. Dan yang selanjutnya ada jantung dan bising usus korban. Untuk cara kerja racun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu racun yang bekerja lokal seperti zat-zat korosif, yang apabila mengenai tubuh akan menimbulkan efek seperti nyeri pada bagian yang terkena racun, seperti saat zat pembasmi serangga terkena mata, maka hanya area mata saja yang terasa perih. Yang kedua yaitu racun yang bekerja secara sistemik. Cara ini menyerang organ vital seperti susunan saraf pusat, jantung, paru-paru, ginjal, hingga hati. Seperti narkotik yang menyerang sistem saraf pusat atau SSP, asam oksalat yang menyerang kerja ginjal, karbon monoksida yang menyerang sistem pernafasan, serta merkuri yang menyerang ginjal. Untuk sampel kasus pada keracunan yang berguna untuk mengetahui peristiwa keracunan dapat dianalisis dari sisa makanan jika racun tercampur dengan bahan makanan, bekas muntahan korban, urin dan feses korban, perubahan warna kulit, jaringan tubuh bagian dalam korban seperti isi lambung, hati, dan organ lain yang mungkin diperlukan.